subsidiaritas dan alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti, yakni dakwaan pertama primer, yaitu melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan elemen unsur sebagai berikut. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. 1. Unsur barang siapa. Secara umum, suatu rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang A. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut, adresat norm. B. Perbuatan yang dilarang, strafbar, baik dalam bentuk melakukan sesuatu, omission, atau tidak melakukan suatu, omission, dan menimbulkan akibat kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. Dan C. Ancaman pidana, strafman. Adresat norm, suatu tindak pidana umumnya dihubungkan dengan suatu istilah yang kerap disebut sebagai handler, element, atau the standard, suatu tindak pidana. Dalam hal ini adalah idiom ID, atau diindonesia-kan barang siapa. Idiom barang siapa merujuk kepada adresat suatu tindak pidana, yaitu siapakah yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. Dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang adalah barang siapa sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana, tergantung dari jawaban apakah seseorang tersebut adalah subjek hukum yang dituju oleh norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang memuat suatu tindak pidana. Berdasarkan sejarahnya, semua tindak pidana dalam undang-undang tertuju pada orang perseorangan, sehingga jelas merupakan kekeliruan ketika praktek hukum mencoba memasukkan dalam pengertian barang siapa dalam undang-undang bukan hanya terdapat orang perseorangan atau natural person, tetapi juga korporasi, baik badan hukum atau reg person ataupun bukan badan hukum. Untuk mendapat gambaran tentang adresat suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ihwal kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu. Unsur ini menunjuk pada subjek hukum, yaitu siapa saja atau barang siapa yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak memberikan rumusan mampu bertanggung jawab. Hanya dalam memori fakultatif, penjelasan diterangkan secara negatif bahwa tidak mampu bertanggung jawab autoritatif dari pembuat adalah 1. Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah dalam hal perbuatan yang dipaksa. 2. Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu. Nafsu patologis, gila, pikiran tersesat dan sebagainya. Keterangan secara negatif tentang kemampuan bertanggung jawab dalam memori fakultatif, pembentuk undang-undang mengambil sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa atau batin yang normal atau sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanyalah apabila ada keraguan-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab ini pada terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan. Menurut Van Hamer, orang mampu bertanggung jawab memenuhi 3 syarat. 1. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya. 2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. 3. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya. Menurut Simmons, bahwa mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat norma hukum dalam perbuatan dan sesuai keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Menurut Mulyano, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada A. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. B. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Pengertian sebagai butir A merupakan faktor akal atau intellectual factor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Tersebut butir B merupakan faktor perasaan atau kehendak, volitional factor, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban, yaitu individu atau orang dan badan hukum atau perusahaan, organisasi, institusi, manusia atau natural person. Menurut hukum, tiap-tiap orang seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami.
Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai pemegang atau pendukung hak, mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan, bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Bahwa unsur barang siapa merujuk pada barang siapa yang dapat mengikuti subjek tindak pidana dan merupakan sasaran norma yang dituju dari rumusan delik. Tidak diliputi oleh alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadapkan di depan persidangan seorang terdakwa bernama H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunek. Di awal persidangan, majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa H. Muhammad Kosman tentang identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Selama persidangan, terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum. Bahkan terdakwa juga mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan, baik saksi maupun ahli yang diajukan oleh penuntut umum maupun saksi dan ahli yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa. Selama persidangan, penuntut umum tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat kuat hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Herman Franciscus, SHMA CCPA, CHMI, telah dilakukan pemeriksaan digital forensik dan ditemukan hasil bahwa benar terdakwa merupakan pemilik akun email muhammadkc7@gmail.com yang terhubung dengan akun YouTube dengan channelnya Muhammad Kc. Dan ditemukan notifikasi dari YouTube dalam email terdakwa tersebut yang menerangkan bahwa video terdakwa telah diupload dalam channel YouTube milik terdakwa tersebut. Serta berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik, ditemukan history browser dalam laptop milik terdakwa bahwa terdakwa menggunakan laptop merek HP dan Axio terhubung dengan akun email muhammadkc7@gmail.com dan akun YouTube dengan channelnya Muhammad Kc. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Bahwa kata dalam unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dirumuskan secara alternatif, sehingga kami hanya membuktikan unsur menyiarkan pemberitahuan bohong. Penafsiran terhadap unsur ini dapat dilakukan dengan metode penafsiran yang pada umumnya digunakan terhadap kata atau kalimat dalam KUHP, di mana bentuk penafsiran yang dapat digunakan yaitu penafsiran menurut tata bahasa atau gramatikal. Penafsiran tata bahasa menurut L.J. Van Apeldoorn adalah menetapkan apakah arti perkataan-perkataannya menurut adat bahasa yang umum atau yang teknis. Penafsiran menurut adat bahasa yang umum dapat dilakukan dengan misalnya menggunakan kamus-kamus umum bahasa Indonesia seperti contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan bahan hukum tertier. Bahwa dalam penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang dimaksud dengan menyiarkan adalah artinya sama dengan verspreiden dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diartikan sebagai menyebarluaskan. Bahwa menurut ahli Associate Profesor Dr. Andika Duta Bahari, SPD MH, berpendapat bahwa menyiarkan adalah memindahkan informasi dari diri seseorang kepada orang lain dan adanya perpindahan informasi tersebut tanpa harus melalui alat atau media informasi. Sedangkan berita adalah produk jurnalistik yang terikat oleh profesi yang membuatnya. Sedangkan pemberitahuan tidak terikat dengan profesi, sehingga ketika seseorang menyampaikan suatu informasi, maka itu termasuk pemberitahuan. Serta konten yang disiarkan melalui aplikasi YouTube yang dapat dilihat dan ditonton oleh siapa saja dan semua orang termasuk ke dalam pengertian menyiarkan berita atau pemberitahuan. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 225 Pitsus 22021 PNJK Jatim tanggal 24 Juni 2021 atas nama terpidana Rizik Muhammad Habib Muhammad Rizik Sihab, menurut majelis hakim dalam pertimbangannya, menyiarkan berarti menyebarluaskan suatu informasi dengan cara memindahkan suatu informasi seseorang kepada orang lain dengan atau tanpa menggunakan media penyiaran. Sehingga dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, pengertian menyiarkan bukanlah berarti perbuatan tersebut harus dilakukan oleh insan penyiaran dengan menggunakan alat atau media penyiaran untuk menyampaikan informasi yang hasilnya disebut dengan berita. Akan tetapi
setiap orang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain tanpa harus melalui alat atau media penyiaran yang disebut dengan pemberitahuan. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 203 Pitsus 2019 PN JKTSL tanggal 28 Juni 2019 atas nama terpidana Ratna Sarumpait, ada beberapa arti dari kata menyiarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana termuat dalam putusan perkara tersebut. Pengertian menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Vide pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 46. 1. Meratakan kemana-mana, darah, sari makanan ke seluruh tubuh. 2. Memberitahukan kepada umum melalui radio, surat kabar, dan sebagainya. Mengumumkan berita dan sebagainya. Ia hendak pertunangannya. 3. Menyebarkan atau mempropagandakan pendapat, paham, agama, dan sebagainya. 4. Menerbitkan dan menjual buku, gambar, foto, dan sebagainya. 5. Memancarkan cahaya terang dan sebagainya. 6. Mengirimkan lagu-lagu, musik, pidato, dan sebagainya melalui radio. Bahwa jika dihubungkan dengan kalimat-kalimat selanjutnya dengan sengaja menerbitkan keonaran dalam masyarakat, maka arti kata yang relevan dalam perkara aku adalah A. Memberitahukan kepada umum melalui radio, surat kabar, dan sebagainya. B. Menyebarkan atau mempropagandakan pendapat, paham, agama, dan sebagainya. Bahwa arti kata menyiarkan itu sebagai memberitahukan kepada umum jika hal itu dihubungkan atau dikaitkan dengan alat atau sarana yang dipakai melalui radio, surat kabar, TV, dan lainnya. Sedangkan menyiarkan itu berarti menyebarkan atau mempropagandakan. Jika yang disiarkan itu buah pikirannya atau pikiran seseorang ataupun bentuk lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain, pendapat, paham, agama, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 halaman 140, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan pemberitahuan, pengumuman. Jadi berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita atau pemberitahuan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat di setiap kabar, setiap laporan, dan setiap pengumuman. Sedangkan arti kata kejujuran yang merupakan lawan kata bohong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu jujur, lurus hati, tidak berbohong, misalnya dengan berkata apa adanya, tidak curang, misalnya dalam permainan, dalam mengikuti aturan yang berlaku, tulus, ikhlas, kejujuran, sifat keadaan jujur, ketulusan hati, kelurusan hati. Sehingga kejujuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berasal dari suku kata jujur, yaitu lurus hati, tidak berbohong, misalnya dengan berkata apa adanya dan tidak curang. Menurut pendapat ahli pidana Dr. Effendi Saragi, SHMH, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan dalam hal ini adalah menyampaikan atau memberitahukan atau menyebarkan kepada khalayak ramai berita atau informasi dengan berbagai cara. Sedangkan bohong berarti berita atau pemberitahuan atau informasi pun adalah tidak sesuai dengan kebenaran. Menurut pendapat ahli pidana Dr. Flora Gianti SHMH, bahwa perbuatan merekam video dan kemudian mengunggah ke media sosial termasuk ke dalam perbuatan menyiarkan. Sedangkan bohong adalah tidak menyampaikan sesuatu sebagaimana fakta sebenarnya. Menurut pendapat ahli linguistik forensik Muhammad Umar Muslim SSMA PhD, bahwa berita bohong adalah berita yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan pemberitahuan bohong adalah informasi yang diisinya tidak sesuai dengan kenyataan, dapat juga dikatakan seperti pengumuman. Sedangkan berita lebih kepada menyiarkan secara luas. Secara bahasa, menyiarkan adalah menjadi tersiar, ada informasi berpindah ke orang lain. Orang yang upload ke YouTube tersebut dapat dikatakan menyiarkan. Dan bohong adalah tidak sesuai dengan kenyataan, berita yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa menurut ahli agama Islam Profesor Dr. Haji Muhammad Amin SHMA MM, bohong artinya tidak sesuai dengan hal, keadaan, dan sebagainya yang sebenarnya dusta. Dalam bahasa Al-Quran dan Al-Hadis, bohong disebut Al-Kadzib, artinya tidak benar, bohong, atau hoax dalam bahasa kekinian. Maknanya termasuk ke dalam kebohongan adalah menyampaikan penjelasan agama yang salah penjelasannya. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa Muhammad Kosman
selaku pemilik channel YouTube dengan URL https dan seterusnya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Gang Karunia nomor 04 Jalan Cica Abian Base, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dengan sengaja terdakwa membuat akun YouTube menggunakan laptop merek HP dengan cara terlebih dahulu membuat email Google, username muhammadkece7@gmail.com dan password muhammadganti12. Selanjutnya menggunakan browser Google Chrome agar dapat terhubung ke email yang sudah terdakwa buat sebelumnya. Kemudian masuk ke email tersebut secara otomatis channel YouTube terdakwa menjadi aktif. Lalu terdakwa memberi nama channelnya Muhammad Kece serta memasang foto pribadinya yang terlihat menggunakan jas berpeci hitam dan berkacamata sehingga siapa saja yang melihat atau menonton dapat mengenali bahwa channel yang terbuka pada publik tersebut merupakan milik terdakwa. Di mana sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 terdakwa telah mengunggah ratusan konten dalam bentuk video ke channel YouTube miliknya. Bahwa benar penayangan pada tanggal 30 Juni 2021 bertempat di rumah kontrakannya atau tempat tinggalnya beralamat di Gang Karunia nomor 04 Jalan Cica Abian Base, Kabupaten Badung, Bali. Terdakwa menyiarkan video dengan cara pertama-tama terdakwa menyalakan laptop miliknya yang sudah tersambung dengan internet, kemudian membuka Google Chrome dan membuka website dengan URL streamyard.com. Selanjutnya masuk dengan menggunakan alamat email yang sama. Setelah masuk ke dalam website YouTube dan streamyard.com, kemudian terdakwa mengklik New Broadcast dan memilih akun YouTube Muhammad Kece dengan URL youtube.com, channel dan seterusnya. Lalu terdakwa memberi judul video yang ditayangkan Nabi yang dikerumuni jin. Setelah terdakwa memilih menu publish dan mengklik New Broadcast sehingga secara otomatis video tersebut tersiar secara langsung pada channel YouTube Muhammad Kece. Selanjutnya terdakwa membagikan link secara langsung di streamyard.com tersebut melalui kolom live chat sehingga siapa saja dapat bergabung untuk menonton video yang disiarkan secara langsung. 1. Bahwa benar video dengan judul Nabi yang dikerumuni jin pada URL https youtube.com dan seterusnya pertanggal 17 September 2021 pada detik 00.30 sampai dengan 1:51 pertanggal 30 Juni 2020 terdakwa menyampaikan di antaranya berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Bahwa ucapan salam dan ucapan syukur yang disampaikan terdakwa tersebut adalah tidak berdasar, bohong dan tidak benar. Sebagaimana umat Islam dalam menyampaikan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ucapan syukur yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan salam dan syukur umat Islam tersebut juga tidak pernah ditemukan dan tidak pernah diajarkan pada penganut agama lain yang ada di Indonesia. Namun oleh terdakwa dengan sengaja memelintir atau mengubah atau menambah ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Kemudian terdakwa dengan sengaja menyiarkan melalui channel YouTube miliknya. Padahal ucapan salam dan ucapan syukur yang digunakan umat Islam selama ini telah baku, tidak dapat diubah atau ditambah oleh siapapun. Sebagaimana tuntunan ajaran agamanya juga tidak pernah diajarkan atau tidak pernah ditemukan lafaz warahmatullahi Yesus dan lafaz Alhamdulillah Yesus. Sekalipun ucapan salam dan ucapan syukur yang telah dipelintir atau diubah atau ditambah oleh terdakwa tersebut menjadi perhatian publik secara terbuka atau pihak yang menonton channel YouTube Muhammad Kece. Bahwa menurut pendapat ahli agama Islam Dr. Kiai Haji Hamdan Rashid MA, kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah kalimat yang sakral dan khas dalam agama Islam. Kalimat ini bukan hanya diucapkan sebagai penghormatan untuk menyapa kepada sesama manusia dalam peristiwa budaya, tetapi juga menjadi salah satu rukun Islam menjadi salah satu rukun dalam ibadah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ketika umat Islam melaksanakan ritual ibadah sholat kepada Allah, tidak akan dinilai sah jika tidak menutup ibadah sholat tersebut dengan mengucapkan kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian juga dengan Alhamdulillah yang merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga apa yang dikatakan terdakwa adalah bohong. Ahli juga menyampaikan tidak ada hak orang di luar Islam mengubah salam umat Islam. Bahwa menurut pendapat ahli agama Kristen Dr. Suarsono, SPK MM, bahwa kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin, Subhanallah Yesus Rabbil Alamin tidak ada dalam ajaran Kristen. Salam dalam ajaran Kristen ini lazimnya adalah Shalom dan salam sejahtera. Bahwa menurut pendapat ahli agama Islam Profesor Dr. Haji Muhammad Amin SHMAMM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diubahnya menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak kesalahannya lafal Allah yang oleh umat Islam di seluruh dunia sudah dilaksanakan sejak 1440-an tahun lebih diubah dengan kata Yesus. Demikian pula dengan pengubahan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin menjadi Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin
Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga yang lain dipuji dan disembah, bukan hanya salah dalam hal pengubahan redaksional, akan tetapi juga salah dalam penerjemahan dan atau pemaknaan. Bahwa di persidangan terdakwa menyampaikan, mengetahui ucapan salam dan basmalah terdapat dalam Al-Quran dan merupakan bahasa Arab. Dalam pemahaman terdakwa itu adalah menggabungkan dua bahasa. Terdakwa mengakui antara bahasa Arab dan firman Tuhan berbeda. Dengan mengganti nama Yesus, terdakwa mengakui merubah hal tersebut dan artinya menjadi berbeda. Terdakwa juga mengakui ucapan tersebut merupakan hasil kreasi terdakwa sendiri. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim merupakan ayat kedua dalam surat Al-Fatihah yang terdapat dalam kitab suci umat Islam yang tidak boleh dirubah atau dikreasikan dengan Tuhan dari agama lain karena merupakan bagian dari kitab suci umat Islam. Sehingga apa yang diucapkan oleh terdakwa dalam 7 video yang dijadikan barang bukti dalam perkara aku adalah perkataan bohong dan tidak berdasar. 2. Bahwa benar selanjutnya masih pada video dengan judul Nabi yang dikerumuni jin. Terdakwa melanjutkan pemberitahuan bohongnya dengan menyampaikan, ini nih kadarnya umat Islam itu diiming-imingi oleh orang Arab dan seterusnya supaya orang Arab dapat keuntungan dan seterusnya. Orang Arab itu mengatakan Allah tidak bisa kelihatan, tidak bisa dilihat, biar tiap tahun pada datang ke Mekah cium batu, itu kan dia bisa masuk dan seterusnya. Bahwa melaksanakan umroh atau melaksanakan haji bagi umat Islam adalah merupakan ibadah. Apa yang dikatakan terdakwa, kadarnya umat Islam itu diiming-imingi oleh Arab dan seterusnya. Melaksanakan ibadah umroh atau khususnya ibadah haji merupakan perintah rukun Islam kelima dan wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam baik yang mampu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah amanlah dia, dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dalam melaksanakan ibadah haji ke Mekah, umat Islam tidak pernah diiming-imingi oleh orang Arab dan juga tidak pernah dikatakan pelaksanaan ibadah haji orang Arab dapat keuntungan. Serta orang-orang itu mengatakan Allah tidak bisa kelihatan dan tidak bisa dilihat, biar setiap tahun pada datang ke Mekah cium batu, itu kan dia bisa masuk. Tujuan melaksanakan ibadah haji bukan untuk melihat wujud fisik Allah di Mekah dan tidak dengan mencium batu Hajar Aswad pemasukan devisa kepada orang Arab. Menyiarkan berita seperti itu adalah perkataan yang keji bagi umat Islam dan khususnya bagi orang Arab yang ada di Mekah. Pemberitahuan bohong terdakwa tersebut tidak sesuai fakta dan tidak dapat dibuktikan. 3. Bahwa benar terdakwa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong tersebut dengan mengatakan tidak ada cium batu Hajar Aswad menghilangkan dosa, tidak ada ayatnya. Entah dari mana pemikiran terdakwa yang mengatakan cium batu Hajar Aswad menghilangkan dosa dan tidak ada ayatnya. Dalam melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, tidak ada kewajiban untuk mencium batu Hajar Aswad akan menghilangkan dosa. Bahwa menurut ahli agama Profesor Dr. Muhammad Amin SHMM terkait pelaksanaan ibadah haji di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji beserta peraturan pelaksanaan lainnya. Terdakwa tidak menghubungkan dengan jasa-jasa pelayanan dan bimbingan para ulama itu sendiri demi pencapaian haji mabrur dan umrah mabrurah. Terdakwa tidak memperhatikan bahwa urusan haji dan umrah ini juga lebih banyak melibatkan negara dan pemerintah Indonesia dalam konteksnya yang sangat luas, bahkan juga dengan dunia internasional. Bahwa di persidangan, terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum, terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikannya dalam video yang disiarkan terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kalaupun dalam pelaksanaan ibadah haji dikenakan biaya, itu merupakan biaya atau atas jasa-jasa penyelenggara yang telah membantu dan memudahkan setiap umat Islam dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sehingga apa yang dikatakan terdakwa adalah bohong dan tidak berdasar. 4. Bahwa benar masih pada video dengan judul Nabi yang dikerumuni jin. Menit 27.39 sampai 30.37. Terdakwa menyampaikan, apakah agama menjamin surga? Tidak, karena agama itu adalah politik dari Arab dan seterusnya. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi dan diakui kebenarannya oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Bahwa menurut saksi Muhammad Khalil Nafis,
Saksi Aib Zainuddin dan saksi Otong Aminuddin tidak benar ucapan terdakwa karena agama menjamin surga sesuai dengan amal dan ibadah serta perbuatan soleh. Bahwa terdakwa selanjutnya menyampaikan di dalam Islam mati masuk neraka dan seterusnya. Kata-kata terdakwa tersebut merupakan pemberitahuan bohong karena di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan terkait orang yang masuk surga, di antaranya Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8-11 yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Bahwa menurut ahli agama Hamdan Rashid, yang tahu masuk surga hanya Allah, tetapi ada kriteria, yaitu yang beriman dan yang terjamin adalah Rasul. Sehingga bohong jika umat Islam masuk neraka, sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8-11 dan Asy-Syu'ara ayat 90. Bahwa di persidangan terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum, terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikannya dalam video yang disiarkan terdakwa. 6. Bahwa terdakwa menyampaikan jangan hanya mengikuti budaya Arab dan seterusnya. Pemberitahuan yang disampaikan terdakwa tersebut adalah bohong karena setiap umat muslim dunia pada dasarnya bukan mengikuti budaya Arab, tetapi umat muslim mencontoh akhlak dan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa menaati Rasul Muhammad maka sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketetapan itu maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Bahwa dalam ajaran agama Islam pada Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, di mana surat itu berisi kandungan tentang adanya toleransi dalam keimanan dan peribadatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bahwa menurut ahli agama Islam Hamdan Rashid, ajaran Islam bukan bersumber dari budaya Arab, tetapi bersumber dari Al-Quran dan Hadis. 7. Bahwa terdakwa menyampaikan tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah dan seterusnya. Ucapan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang menyesatkan. Karena di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan kedekatan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ayat yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang mendapat salawat dari Allah dan para malaikatnya, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 5 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allah SWT sangat menyayangi Nabi Muhammad sehingga beliau selalu mendapat perlindungan dari gangguan dan kejahatan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak kau lakukan apa yang diperintahkan, berarti kau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara kau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Bahwa menurut ahli agama Hamdan Rashid, umat Islam meyakini Nabi Muhammad adalah makhluk terbaik, khairul khalqillah, dan pemimpin para nabi dan rasul, sayyidul anbiya wal mursalin, manusia yang paling dekat dengan Allah dan paling disayang olehnya, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, surat Al-Maidah ayat 67, Al-Anfal ayat 33, Al-Qalam ayat 33, An-Nisa ayat 59, Ali Imran ayat 31 yang menerangkan mengenai katakan Muhammad, jika ini mengikuti aku, ikuti Muhammad. Dan Allah pun bersalawat kepada Rasulullah, dan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 mengatakan bahwa Rasulullah merupakan juru selamat sehingga bohong perkataan terdakwa tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Oleh karena terdakwa mengatakan apakah agama menjamin surga? Tidak, karena agama itu adalah politik dari Arab. Di dalam Islam mati masuk neraka, jangan hanya mengikuti budaya Arab. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah, hanyalah merupakan berita atau pemberitahuan bohong yang tidak benar tanpa dilandasi dalil yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
khususnya umat beragama Islam, bahwa di persidangan terdakwa menyampaikan terkait ucapannya tersebut, terdakwa tidak memahami maksud dari surah Al-Jin tersebut karena terdakwa hanya menafsirkan surah Al-Jin ayat 19 tanpa dasar dan keahlian sebagai penafsir Al-Quran. Terlebih-lebih terdakwa membaca secara sepotong-potong, tidak secara utuh, di mana pemaknaan setiap surat dalam Al-Quran, pembacaan dan penafsirannya adanya saling keterkaitan antara satu ayat dengan yang lain. 8. Bahwa benar video dengan judul Stop Pengajaran Jin pertanggal 17 September 2021 pada detik 00.20 sampai dengan 1.15, terdakwa kembali mengulangi dan menyampaikan ucapan salam dan syukur, diantaranya berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alam Yesus Rabbil Alamin. Kata-kata terdakwa tidak benar dan tidak berdasar, namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. 9. Bahwa benar terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong pada menit 23.23 sampai dengan menit 23.51 pertanggal 11 Agustus 2021 dengan mengatakan, semoga bangsa Indonesia sadar ya, bukan bela agama itu politik agama. Perkataan tersebut adalah bohong, seolah bangsa Indonesia selama ini tidak sadar. Entah kepada siapa ditujukan maksud dan tujuan terdakwa mengatakan agar bangsa Indonesia disadarkan, karena bukan bela agama itu politik agama. Bangsa Indonesia sejak masa perjuangan sampai sekarang tetap bersatu bela negara dalam wadah NKRI, dan bukan bela agama itu politik agama sebagaimana yang terdakwa sampaikan. Bahwa menurut saksi Muhammad Khalil Nafis, saksi Ain Zainuddin dan saksi Otong Aminuddin, tidak benar ucapan terdakwa agama Islam adalah politik agama dari Arab. 10. Bahwa terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Mohon izin dilanjutkan. Kami lanjutkan yang mulia. 10. Bahwa terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan mengatakan tidak ada satupun ayat Al-Quran menyelamatkan agama Islam, menyelamatkan umat dan seterusnya. Bahwa menurut ahli agama, Dr. Kiai Hamdan Rashid Ema, banyak dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa agama Islam menyelamatkan umatnya, antara surat Maryam ayat 72 yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhan adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan memindahkan orang-orang yang zalim dan dalam keadaan berlutut. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 1 yang artinya, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Dari ayat Al-Qur'an surat Maryam dan surat Az-Zumar tersebut jelas terkandung bahwa dalam Al-Quran ada ayat memberikan pedoman keselamatan kepada umat Islam agar bertakwa kepada Allah, sehingga perkataan terdakwa tersebut hanya memberikan berita atau pemberitahuan bohong. Bahwa di persidangan terdakwa mengakui ucapan yang tidak benar dengan menyatakan semua umat Islam akan masuk neraka. 11. Masih dalam video dengan Stop Pengajaran Jin menit 2352 dan 2709 tanggal 11 Agustus yang menyatakan baca Quran bukan baca hadis, bukan dengan kata Ustaz baca Quran dan seterusnya. Petunjuk dari Quran harus baca Taurat dan Injil dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut adalah bohong. Dalam ajaran agama Islam, hadis merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan, hal ihwal, dan ketetapan lain yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis dalam agama Islam sebagai sumber hukum Islam tentunya untuk menjelaskan lebih detail apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai penegasan dan memperjelas dan menguatkan hukum-hukum dari hal lain yang ada di Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selama berpegang keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sahih Bukhari, Malik Hakim Al-Baihaqi, Ibnu Nasir An-Najib, halaman 12 dan 13. 12. Terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan mengatakan terdakwa petunjuk dari Al-Quran, membaca Taurat dan Injil terlebih dahulu. Umat Islam tidak pernah ada tuntunan agar wajib dan terpikat membaca Taurat dan Injil. Pemahaman Taurat dan Injil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Ali Imran ayat 3 yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandungkan kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Beriman kepada kitab-kitab Allah hukumnya wajib. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad, isinya semua tentang syariat yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Taurat dan Injil tidak diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi diperuntukkan bagi kaumnya. Sehingga apa yang diberitakan oleh terdakwa terkait Taurat dan Injil itu hanyalah semata kedangkalan terdakwa memahami Al-Quran. Taurat dan Injil itu sendiri, Al-Quran itu diturunkan pada umat Islam, justru menjadi penyempurna dari kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya,
dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu akan dijadikannya semua satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali, dan diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang itu telah kamu perselisihkan. Dengan demikian, yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi umat yang mempercayainya dengan benar, dan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahwa menurut ahli agama Dr. Kiai Hamdan Masjid Ahmad, tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan harus baca Taurat dan Injil, tetapi menjelaskan bahwa Allah menurunkan Taurat dan Injil sebagaimana ditulis dalam surah Al-Baqarah ayat 75, Al-Maidah ayat 13, serta kitab yang dimaksud Ali Imran ayat 3 adalah Al-Quran yang membenarkan Taurat dan Injil yang asli sebelum diubah. Bahwa menurut ahli agama Profesor Dr. Muhammad Amin S.A.M. seorang muslim yang baik wajib mengimani Taurat dan Injil. Muslim diperbolehkan membaca Taurat dan Injil namun dengan rujukannya Al-Quran. Bahwa di persidangan terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum tidak mau menjawab hal tersebut, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikan dalam video yang disiarkan oleh terdakwa. 13. Terdakwa menyampaikan, makin banyak aliran agama makin kelihatan untuk politiknya, politik Arab, politik Islam, dan seterusnya. Politik yang beragama Islam ini korban politik Arab, dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut kembali mengulangi kata-katanya dan menyampaikan tentang politik Arab adalah tidak benar dan tidak berdasar. Namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan berita dan pernyataan bohong tersebut kepada khalayak ramai atau pada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad KC miliknya. 14. Apa yang disampaikan terdakwa itulah tertulis dalam surat Al-Mu'minun ayat 53 dan 54 dan seterusnya. Artinya, biarkan sampai hari kiamat kalau tidak dapat diingatkan oleh Muhammad KC dan seterusnya. Kita mempelajari kitab yang asal-asalan, asal rame, nggak nyadar dibiniskan oleh para ustadz dan seterusnya. Ucapan-ucapan terdakwa tersebut tidak benar, tidak berdasar. Terlebih-lebih terdakwa menganggap dirinya sebagai orang yang mengingatkan dalam mengajari Alkitab yang asal-asalan, asal rame, nggak nyadar dan dibiniskan oleh ustadz. Ucapan terdakwa tersebut hanyalah merupakan halusinasi terdakwa seolah-olah mempunyai kewajiban mengingatkan umat Islam di Indonesia dalam mengajari kitab sucinya dan menganggap ustadz yang menyampaikan ajaran agama Islam hanyalah bagian dari bisnis. Kata-kata terdakwa tersebut sangat naif dan tanpa dalil. Malah terdakwa menyiarkan berita dan memberitahuan bohongnya melalui video yang ditanyakan pada channel YouTube Muhammad KC miliknya. Bahwa menurut Kiai Haji Muhammad Fadzil Hafiz LC.MA PhD yang juga merupakan ketua MUI bidang dakwah Indonesia, tidak benar ustadz mencari makan dan membisniskan dengan mempelajari kitab. Di persidangan terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum, terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut, sehingga terdakwa lagi-lagi tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikan dalam video yang disiarkan oleh terdakwa. 15. Kata-kata terdakwa, di mana Allah adanya, naik ke pohon kelapa yang sangat tinggi, lalu menjatuhkan diri. Nah, di situ akan ketemu Allah, dan seterusnya. Kebencian terdakwa terhadap agama Islam sudah terpatri dalam benaknya, di mana perkataan-perkataan yang diberitakan dalam video channel YouTube terdakwa tersebut tujuannya untuk menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang menyesatkan dan terlihat di karang-karang terdakwa seolah-olah benar. Padahal ucapan terdakwa di mana Allah adanya naik pohon kelapa yang paling tinggi lalu menjatuhkan diri hanyalah ucapan bualan terdakwa yang ditayangkan dalam video channel YouTube Muhammad KC miliknya dengan mencontohkan bahan candaan yang ngawur dan tidak masuk akal, mengingat dalam ajaran agama Islam tidak pernah diajarkan untuk bertemu dengan Allah dengan cara-cara yang konyol, bukan dapat melihat Allah malah mendapatkan dosa. Bahwa menurut Kiai Haji Otong Aminuddin, Ustadz Iket dari Cibubur dan Cimindik pernah ditanyakan oleh terdakwa. Namun Ustadz Iket mengatakan hal tersebut hanyalah candaan, ungkapan kekesalan Ustadz Iket kepada terdakwa. Karena terdakwa sering berdebat kusir dengan Ustadz Iket, tetapi terdakwa selalu berdebat tanpa dasar dan dalil yang kuat dan selalu keras kepala pada saat diluruskan. Selanjutnya 16.
Selanjutnya terdakwa menyampaikan setelah Arab, oh ini toh Tuhan yang bersegi empat, batu hitam yang disebut Allah dan seterusnya. Berhala itu disembah, hehehe. Berhala itu orang yang menggonggongnya para ustadz dan seterusnya. Ucapan tersebut adalah bohong yang menyesatkan karena tuduhan itu jelas bertentangan dengan akidah umat Islam yang meyakini bahwa Ka'bah bukanlah sebagai Tuhan atau berhala yang patut disembah, melainkan hanya penanda arah kiblat kaum muslimin dan muslimat dengan rujukan dan dalil dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut. A. Eksistensi Allah dalam perspektif keimanan umat Muslim jelas sangat berbeda dengan tuduhan bohong dan sesat yang telah disampaikan oleh terdakwa yang menyamakan Ka'bah batu hitam berbentuk segi empat sebagai rohnya umat Islam. Sumber keimanan umat Muslim terkait eksistensi Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11-12 yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan jenis kamu sendiri dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dia maha mendengar dan maha melihat. B. Allah memerintahkan umat Islam untuk menyembah roh pemilik Ka'bah, bukan Ka'bah sebagai roh yang disembah, sebagaimana Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 3 yang artinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Allah pemilik rumah ini atau Ka'bah. C. Awal arah kiblat umat Islam bukan Ka'bah tapi ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Terkait perpindahan kiblat kaum muslim ini diterangkan oleh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya kami melihat wajahmu Muhammad sering menengah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat ini adalah kebenaran dari Tuhan mereka dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Menurut pendapat ahli agama Dr. Keyaan Rashid MA, ketika umat Islam melaksanakan ibadah sholat harus menghadap kiblat merupakan arah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat. Di antara hikmah dan karunia menghadap kiblat dan sholat adalah untuk menyatukan umat Islam dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga diharapkan jiwa dan perasaan mereka dapat menyatu. Sebenarnya orang-orang yang sedang menyembah Allah harus menghadap kepadanya. Akan tetapi karena zat Allah tidak terjangkau oleh makhluknya, maka mustahil para makhluk dapat menghadap kepada zatnya secara langsung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ka'bah sebagai tempat atau arah menghadap kepadanya bagi hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Dengan demikian menghadap Ka'bah dinilai sama dengan menghadap zat Allah. Syekh Ibnu Arabi berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada hamba yang melaksanakan sholat, mewajibkan mereka khusyuk hatinya, tenang anggota badan dalam lidahnya kecuali untuk berzikir kepadanya, serta tegak lurus badannya menghadap ke satu arah yaitu Ka'bah yang dimuliakan olehnya. Hal ini dimaksudkan agar pada mereka menjadi benar-benar tenang dan tidak bergerak-gerak. Jika seseorang melaksanakan ibadah sholat dalam Masjidil Haram, maka ia harus menghadap langsung ke bangunan Ka'bah, Al-Ain al-Ka'bah. Tetapi orang yang berada di tempat yang jauh di Masjidil Haram, maka ia cukup menghadap ke arah Ka'bah, jihad al-Ka'bah. Seperti orang yang melaksanakan sholat di Indonesia, cukup menghadap ke arah Ka'bah, bukan langsung menghadap ke Ka'bah yang menghadap ke arah barat agak lebih sedikit. Hal ini didasarkan pada firman Allah Al-Quran ayat 2:144 yang artinya kami melihat wajahmu Muhammad sering menerang langit, maka palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab tahu bahwa pemindahan kiblat ini adalah peran dari Tuhan mereka dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jika seseorang tidak mengetahui secara kiblat secara pasti, maka ia boleh melakukan ijtihad dan menghadap ke arah mana saja yang ia yakini sebagai arah kiblat. Demikian juga jika tidak mampu menghadap arah kiblat seperti sholat di atas mobil atau di pesawat terbang, maka ia boleh menghadap ke arah depan meskipun berlawanan dengan arah kiblat. Hal ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 113 yang artinya dan milik Allah timur dan barat, kemanapun engkau menghadap ke sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan mengetahui. Islam tidak pernah mengajarkan Allah itu Ka'bah, tetapi sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah sebagai mana Al-Quraisy ayat 3. Sehingga perkataan terdakwa Islam Tuhan yang Ka'bah adalah kebohongan yang luar biasa. Di depan persidangan terdakwa mengakui ucapan tersebut adalah tidak benar. 17. Terdakwa menyatakan salah penyakit dari Tuhanmu. Itu tuh yang harus demo. Tuhanmu Allah SWT. Kenapa tidak menampakkan diri? Biar pada nyadar nih orang-orang Islam. Jangan ke Arab-Araban. Bangga dengan huruf Arab. Bangga dengan bahasa Arab ya. Dan seterusnya. Kata-kata terdakwa tersebut mengandung provokasi agar Tuhan didemo. Di mana letak logika terdakwa? Minta umat Islam kalau Tuhan didemo, maka Tuhan akan menampakkan diri.
Kebohongan-kebohongan yang disampaikan terdakwa tersebut dengan cara menertawakan adalah hinaan bagi agama Islam. Umat Islam Indonesia tidak pernah membanggakan diri dengan kearab-araban dan juga tidak pernah membanggakan diri dengan menggunakan huruf Arab serta berbahasa Arab. Umat Islam yang beragama di Islam Indonesia jadi ini adalah bangsa Indonesia, bukan kearab-araban, bukan berbahasa Arab tapi berbahasa Indonesia. Bagaimana mungkin di demo Tuhanmu Allah? Kenapa tidak menampakkan diri? Disinilah letaknya kata-kata terdakwa yang tidak masuk akal dengan kebohongan. Padahal ajaran Islam berfirman surat Al-A'raf ayat 143 yang artinya, dan ketika Musa datang kepada waktu yang telah kami tentukan dari Tuhan telah berfirman langsung kepada Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepada aku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Subhanallah, maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang-orang yang pertama beriman. Ucapan-ucapan terdakwa tersebut adalah penuh dengan kebohongan tanpa dasar, dan terdakwa menyiarkan berita dan pemberitahuan yang menyesatkan dan bertentangan dengan akidah agama Islam. Bahwa menurut ahli agama Kiai Haji Hamdan Rashid dan Profesor Muhammad Amin, ucapan terdakwa tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. Mana mungkin Tuhan bisa didemo, karena masalah keturunan adalah masalah keimanan. Di depan persidangan terdakwa, saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum, terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut. Terdakwa lupa dan bingung, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikan dalam video yang disiarkan oleh terdakwa tersebut. 18. Terdakwa menyampaikan, kalau ikut Islam, ikut Muhammad itu surganya surga menghayal ya, surga bukan surga beneran, surga angan-angan ya, surga Islam itu surga angan-angan dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut hanya untuk menimbulkan keonaran di masyarakat, karena surga dan neraka merupakan ciptaan Allah yang masih gaib. Gaib arti tidak dapat dilihat oleh kasat mata, bukan berarti tidak ada. Keyakinan terhadap suatu yang gaib merupakan ranah akidah. Bahwa menurut ahli agama Kiai Haji Hamdan Rashid, pernyataan terdakwa tersebut sangat tidak benar terhadap ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman adalah sesuatu yang benar, bukan angan-angan atau khayalan seperti yang dituduhkan terdakwa tersebut. Maksud hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah dalam Musnad Ahmad nomor 8663 yang dibuat oleh Sunan Tirmizi adalah, jika salah seorang di antara kalian berangan-angan atau bercita-cita, maka hendaklah ia memperhatikan apa yang ia angankan. Maksudnya hendaklah ia berangan-angan, berkeinginan atau bercita-cita yang baik. Sebab boleh jadi angan-angan atau keinginan dan cita-citanya tersebut akan diwujudkan oleh Allah. Jadi sangat salah jika hadis tersebut dijadikan dasar untuk menuduh bahwa surga umat Islam hanyalah khayalan atau angan-angan belaka, bukan suatu kenyataan. Di dalam surat Al-Quran Ali Imran 133 menyatakan surga itu seluas langit dan bumi dan bukan angan-angan. Sehingga perkataan terdakwa surga Islam adalah surga angan-angan adalah suatu hal yang bohong. Surta surat Al-Baqarah ayat 78. Sehingga syarat masuk surga adalah iman dan amal soleh. 19. Pada video menit 3705 dan menit 3745. Jadi Muhammad itu bukan dekat dengan Allah, tapi dekat dengan jin. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar, dan dengan sengaja menafsirkan surat Al-Jin ayat 19 yang artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin itu berdesakan mengerumunia secara sepotong-sepotong. Kemudian terdakwa menyiarkan berita tersebut dalam channel YouTube miliknya. Dalam Al-Quran ditemukan ada beberapa ayat menegaskan kedekatan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Al-Ahzab ayat 36 yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu atas Nabi dan ucapkan salam berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi Nabi Muhammad sehingga beliau selalu dapat perlindungan dan gangguan dari kejahatan manusia sebagaimana surat Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang disuruhkan Tuhan kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, engkau tidak akan menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak berpetunjuk pada orang-orang yang kafir. Pemahaman terdakwa yang mengatakan Muhammad itu bukan dekat dengan Allah, tapi dekat dengan jin adalah sebuah pemahaman yang kerdil, sempit, dan berprasangka negatif. Dalil-dalil yang sahih terkait Nabi Muhammad SAW dekat dengan jin bukan sebagaimana pemahaman terdakwa dengan membalikkan fakta, melainkan
para jin itu takjub dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat. Tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersekutu dengan jin, kecuali terdakwalah yang memelintir kata-katanya dan menyebut Nabi Muhammad SAW dekat dengan jin, melainkan Nabi Muhammad mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berlaku pada jin sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 86 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Aku. Bahwa menurut saksi Kiai Khalil Nafis yang juga merupakan ketua ilmu yang dakwah dalam menafsirkan Al-Quran, diperlukan kalian khusus, tidak boleh sembarangan dalam melakukan tafsir Al-Quran. Dalam menafsirkan ayat tersebut harus memahami asbabun nuzul, ilmu-ilmu Al-Quran, usul fikih, ilmu bahasa Arab. Jadi tidak boleh sembarangan mengartikannya. Dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran tersebut harus ada guru yang mumpuni, kebersihan hati memahaminya secara komprehensif. Sedangkan menurut saksi Dr. Kiai Ain Zinuddin yang juga merupakan ketua NU Kabupaten Bogor, dalam menafsirkan Al-Quran diperlukan keahlian khusus. Tidak boleh sembarangan bisa melakukan penafsiran Al-Quran. Dalam menafsirkan seseorang yang posisinya seorang takdim harus mengikuti pendapat ulama, tidak boleh menafsirkan sendiri-sendiri. Persyaratan itu untuk seorang menafsirkan Al-Quran. Selain itu ada metode untuk menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh, untuk menafsirkan surat Al-Jin ayat 19 tidak terlepas dengan ayat satunya. Selanjutnya menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan sahabat, Ar-Raqyu. Pendidikan apapun tidak menjamin seorang tersebut dapat menafsirkan Al-Quran kecuali Allah memberi petunjuk. Dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran tersebut harus ada guru yang mumpuni, kebersihan hati dan memahaminya secara komprehensif. Sedangkan menurut saksi Yonatan Suryono yang juga merupakan pendeta GBI Bukit Sion dalam agama Nasrani. Oh ya, diskon dulu sebentar ya. Silakan. Belum. Diskon dulu. Nanti kita akan skor untuk makan siang dan istirahat ya dan sholat itu jam 12:30. Kalau yang mau minum kemarin lu minum dulu sekarang. Kalau dicabut sidang dilanjutkan. Silakan. Terima kasih ya. Bahwa menurut saksi Yonatan Sudiono yang juga merupakan pendeta GBI Bukit Sion, dalam agama Nasrani tidak boleh sembarangan menafsirkan Alkitab tanpa perlu keahlian dan pahaman. Tidak boleh orang sembarang menafsirkan kitab Injil, harus punya orang yang punya pemahaman yang menafsirkan Alkitab. Bahwa menurut ahli agama Hamdan Rasid dalam surat Al-Jin ayat 17 menyebutkan bahwa jin itu ada yang beriman dan sebagian yang soleh, serta ada yang kafir dan jahat. Oleh karena itu tidak semua orang yang dipermuji adalah sombong dan kelak akan masuk neraka. Sebagaimana surat Al-Jin ayat 19, wa annahu lamma qama Abdullahu yamu yakadu yakunu alaihi ibadah, yang artinya dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan melindunginya. Tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia jahat dan sombong karena dekat dengan jin, tetapi sebaliknya menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi rasul yang hebat karena bukan hanya diutus bagi manusia tetapi juga pada jin. Para jin berdesak-desakan mendekati beliau adalah jin-jin yang beriman dan ingin menerangkan ayat suci Al-Quran yang beliau bacakan. Banyak sekali ayat suci Al-Quran menunjukkan bahwa Allah sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Di antaranya adalah ayat yang menjelaskan bahwa beliau adalah satu-satunya nabi dan rasul yang mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya sebagaimana surat Al-Hajj ayat 6.
surat Al-Maidah ayat 67 dan surat Al-Anfal ayat 33. Dan surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran di atas dapat diketahui bahwa perkataan terdakwa tersebut adalah bohong dan tidak benar. Terdakwa dalam video tersebut adalah menafsirkan Al-Quran. Perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan keonaran. Apalagi terdakwa telah murtad sehingga terdakwa tersebut menafsirkan secara ngawur terhadap orang yang tidak tahu, yang tidak satu akidah, tidak boleh menafsirkan suatu Al-Quran. Terdakwa tidak masuk dalam otoritas untuk menafsirkan kitab suci Al-Quran. Menurut ahli agama Kristen Dr. Suwarsono SPAKMM, setiap orang Kristen bisa membaca, namun dalam menafsirkan tidak sembarang orang yang boleh menafsirkan. Makna dari Keluaran 20. Kita tidak boleh bersaksi dusta. Kita tidak tidak berkapasitas menafsirkan Alkitab. Bahwa menurut ahli agama Muhammad Amin SHMAMM, ilmu tafsir yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang berhak menafsirkan Al-Quran, salah satu dan duanya adalah ilmu sabab nuzul dan ilmu munasabah yang masing-masing membekali mufassir, yaitu memahami sejarah turun dan penurunan Al-Quran di samping korelasi atau keterkaitan antara surat yang satu dengan surat yang lain, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan surat yang paling akhir An-Nas. Sudah ada kesepakatan atau konsensus di kalangan ahli-ahli ulumul Quran bahwa di antara syarat mutlak orang yang berhak dan dipersilakan menafsirkan atau para mufassir Al-Quran adalah orang-orang yang beragama Islam. Selain harus akil balik mengenai ilmu-ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tafsir, ilmu hadis, bahasa Arab dan bahasa terjemahannya, itikad baik dan lain sebagainya. Permasalahannya, apa relasinya dengan seseorang yang jelas dan sudah meninggalkan agama Islam dan murtad seperti terdakwa, lalu masih menggunakan beberapa atribut Islam dan atau keislaman yang pernah dipunyainya saat yang bersangkutan masih setia memeluk agama Islam. Belum lagi dari sudut pandang itikad atau niat yang dalam hatinya, sebab merupakan salah satu syarat wajib mufassir adalah baik dan lurus itikad atau niatnya. Penjelasan atau penafsiran tentang ayat Al-Quran yang dirujuk atau disampaikan terdakwa tidak melibatkan pendekatan penafsiran yang berbasiskan ulumul Quran pada umumnya dan ilmu tafsir pada khususnya. Pokok pembicaraan terdakwa pada intinya berpangkal atau berkisar pada kesalahan penafsiran, ketidaksukaan atau bahkan kebencian kepada agama Islam, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kitab suci Al-Quran, di samping kecemburuannya kepada sebagian pendakwa agama Islam dan etnis Arab. Minimal untuk menafsirkan Al-Quran harus menguasai 15 cabang ilmu pengetahuan, di antaranya 1. Ilmu bahasa Arab, ilmu Quran, ilmu fikih, ilmu sosiologi. Sedangkan metode yang digunakan adalah 4 macam dengan menafsirkan Al-Quran, yaitu metode ijmali, metode tahlili, metode mukarrir, dan metode mauqulu atau tematik, yang semuanya itu terdakwa tidak memilikinya. Bahwa di persidangan terdakwa menyampaikan terkait ucapannya tersebut, terdakwa tidak memahami maksud dari ayat Quran Al-Jin tersebut, karena terdakwa hanya menafsirkan surat Al-Jin ayat 19 tanpa dasar dan tanpa keahlian sebagai penafsir Al-Quran, dan terdakwa mengakui banyak kesalahan pemikiran terdakwa. Terdakwa hanya menganalogikan Nabi Muhammad SAW yang dikerumuni jin seperti lebah yang dikerumuni. Bahwa ucapan terdakwa tersebut hanyalah merupakan persepsi terdakwa sendiri mengenai surat Al-Jin, karena terdakwa tidak mempunyai kapasitas baik secara keagamaan dan bukan lagi beragama Islam, dan terdakwa juga secara keilmuan tidak menguasai 15 cabang ilmu dan tidak menggunakan 4 metode dalam menafsirkan Al-Quran. Bahwa terdakwa juga memelintir surat Al-Jin 19 dengan tidak melihat dan membacakan surat Al-Jin ayat 1, sehingga ucapan terdakwa tersebut hanyalah kebohongan dan tidak mempunyai dasar yang jelas. 20. Dalam video yang bebas penyakit hilang akal menit 005249, terdakwa kembali mengulangi menyampaikan salam dan syukur umat Islam telah diubah dan dipelintir menjadi tidak benar, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan sengaja terdakwa menyiapkan dan memberitahukan pemberitaan bohong tersebut kepada khalayak ramai melalui channel YouTube Muhammad Kece miliknya. 21. Terdakwa menyiarkan pemberitaan bohong yang menyampaikan terdakwa mengatakan cuma sayang sekarang masih dijajah oleh Arab dan seterusnya. Menurut sejarah, Indonesia negara yang pernah menjajah bumi Nusantara adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Tidak pernah satupun negara Arab pernah menjajah Indonesia.
Malah di saat perjuangan Indonesia melepaskan diri dari penjajahan dan menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 45, yang pertama sekali memberi dukungan dan pengakuan kemerdekaan negara Indonesia adalah negara-negara Arab, yaitu Palestina, Mesir, Lebanon, Arab Saudi, Sudan, dan Yaman. Semestinya terdakwa menyadari dan kita semua warga Indonesia berterima kasih kepada negara-negara Arab atas dukungan dan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak sebaliknya sebagaimana dikatakan terdakwa menuduh negara-negara Arab yang telah sedang menjajah Indonesia. Disinilah letak ketidaksukaan terdakwa terhadap sejarah. Disinilah letak ketidaktahuan terdakwa sejarah kemerdekaan Indonesia, dan malah menyiarkan berita dan bohong dengan memutarbalikkan fakta dan mengatakan negara Arab yang masih menjajah di Indonesia. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Flora Dianti SHMH, makna dari kalimat-kalimat tersebut adalah menyatakan penilaian negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh Tuhan oleh umat Islam, dan tidak juga oleh negara Islam di dunia maupun bentuk penjajahan dari negara Arab. Oleh karena itu, penilaian negatif tersebut tergolong sebagai pernyataan, tergolong sebagai bentuk penyebaran pemberitaan bohong, tidak pasti dan berlebih, sehingga menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Di depan persidangan, terdakwa mengakui ucapan yang tersebut adalah kelepasan dan disebut berbohong. Dua-dua menyiarkan berita atau persidangan bohong yang sebenarnya dengan menyatakan kehidupan harus mengikuti aturan sebagaimana yang diberikan oleh imam-imam dari Arab, ulama-ulama Arab, terdakwa harus berbahasa Arab, dan seterusnya. Kata-kata bohong tersebut dan bertentangan dengan fakta dalam kehidupan bernegara dan kehidupan beragama, khususnya para ulama sewaktu melaksanakan dakwahnya, di mana seantero negeri melaksanakan dakwah 90% menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa ibu. Bahwa menurut ahli agama Kristen, Dr. Suwarsono SPAKMN, bahwa seseorang tidak bebas melakukan ceramah atau diskusi dalam ajaran agama Kristen berdasarkan pasal 5 ayat 1 keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Disebutkan bahwa penyiaran keagamaan harus dilakukan oleh pendakwa yang bernaung dalam lembaga keagamaan serta berupaya menumbuhkan kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Bahwa di depan persidangan terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim dan penuntut umum tidak mau menjawab hal tersebut, sehingga terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran perkataan yang disampaikan dalam video yang disiarkan terdakwa tersebut. 23. Kata-kata terdakwa yang mengatakan aturan yang dibuat oleh Arab, syariat Islam, fikih itu aturan Arab, sholat harus berbahasa Arab, tunggang tungging harus cara Arab, ini Indonesia masih dijajah oleh Arab, dan seterusnya. Pemberitahuan ini dengan sengaja disebarkan dalam video channel YouTube terdakwa. Padahal terdakwa tahu bahwa dalam melaksanakan ibadah sholat dalam agama Islam tidak ada tunggang tungging. Mengingat terdakwa juga pernah tercatat atau masih berstatus agama Islam sesuai KTP yang tertanggal 17 Mei 2017. Tentu terdakwa tahu melaksanakan rukun mendirikan sholat, namun karena kebenciannya kepada penganut agama Islam, maka terdakwa dengan sengaja mengarang-arang pemberitaan bohong ini melalui video channel YouTube-nya dan mengatakan ada sholat tunggang tungging. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Uus Husni Mubarak, saksi merasa keberatan dengan ucapan terdakwa tersebut karena sholat tersebut bukanlah tunggang tungging, namun sholat sudah ada pengaturannya di dalam Islam. Bahwa menurut ahli agama Kiai Haji Hamdan Rashid, tata cara sholat dalam Islam adalah sholatlah kamu seperti aku sholat, seperti kata Rasulullah, sehingga tunggang tungging adalah bohong. Bahwa menurut ahli agama Islam, Dr. Muhammad Amin SHMM, tidak ada sholat dikatakan tunggang tungging. Namun dalam kamus manapun maka itu adalah tidak berdasar dan bohong. Bahwa di depan persidangan terdakwa mengatakan ucapannya tersebut karena membaca surat Al-Ankabut ayat 45 dan melihat video sholat tunggang tungging. Namun ketika ditanyakan kembali oleh penuntut umum, terdakwa tidak mau menjawab dan tidak mampu membuktikan ucapannya tersebut.